Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslimin dan sahabat beriman rahimahumullah. Setiap tahun umat Kristen di seluruh dunia merayakan perayaan Natal untuk memperingati hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dalam tradisi mereka sebagai Yesus Kristus. Meskipun perayaan ini tidak dirayakan dalam agama Islam, kita sebagai umat muslim tetap memiliki sikap hormat dan pengakuan terhadap Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan risalah wahyunya kepada umat manusia. Mungkin yang beragama Kristen sudah tahu sebeluk-beluk tentang Natal karena sudah merupakan tradisi dari kaum mereka, dan setidaknya orang Islam yang tidak tahu tentang hal ini harus menghormatinya. Pertanyaannya, bolehkah umat Islam mengucapkan selamat hari Natal baik secara langsung atau sekedar status di sosial media? Asal-usul perayaan Natal. Asal-usul perayaan Natal dalam Islam tidak diakui atau dirayakan karena Natal merupakan perayaan yang terkait dengan kelahiran Nabi Isa atau Yesus dalam tradisi Kristen. Namun Islam mengakui bahwa Nabi Isa sebagai salah satu nabi besar dan beliau dihormati dalam agama Islam meskipun pandangan terhadap kelahirannya sangatlah berbeda. Natal memiliki akar yang sangat kompleks yang melibatkan faktor sejarah, agama, serta kebudayaan. Dalam agama Kristen, Natal merupakan perayaan kelahiran Yesus Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan oleh umat Kristen di Bethlehem, yang disebut dalam Injil sebagai peristiwa penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Kisah kelahiran Yesus dapat ditemukan dalam Injil Matius dan Lukas dalam Alkitab. Namun tidak ada tanggal pasti yang disebutkan dalam Injil mengenai kapan tepatnya Yesus dilahirkan. Tanggal 25 Desember dipilih sebagai hari perayaan Natal pada abad ke-4 Masehi. Pemilihan tanggal ini tidak didasarkan pada bukti historis tentang tanggal kelahiran Yesus Kristus, tetapi lebih pada upaya gereja Kristen untuk menggantikan atau mengadopsi perayaan-perayaan paganisme yang sudah ada sebelumnya. Beberapa alasan terkait pemilihan tanggal tersebut karena perayaan Sol Invictus matahari yang tidak pernah terkalahkan. Perayaan ini dilakukan oleh bangsa Romawi kuno untuk menandai titik balik matahari di musim dingin. Perayaan Saturnalia. Perayaan ini terdapat di Romawi kuno yang merupakan festival untuk menghormati dewa Saturnus. Adapun Natal dalam Islam. Islam mengenal hari Natal sebagai hari kelahiran seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada Bani Israel. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menyebutkan bahwa Isa alaihissalam adalah yang paling ajaib, yaitu lahir dari ibu Maryam atau Maria tanpa ayah, yang dianggap sebagai mukjizat. Namun Islam tidak menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau bagian dari Trinitas, yang merupakan keyakinan utama dalam agama Kristen sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahabalaki gulaman zakiyya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Kemudian disebutkan dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang telah diciptakan dengan kalimat darinya, namanya adalah Isa al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehkah umat Islam mengucapkan Natal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal karena sebagian mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Berangkat dari hadis tersebut lahirlah sebuah aturan di kalangan ulama yang tidak melarang ucapan Natal karena tidak sesuai dengan akidah Islam dan menghindari unsur syirik. Ulama yang memperbolehkan dengan niat menghormati dengan pandangan yang lebih moderat, yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal dengan niat untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga atau teman, terutama dalam konteks sosial dan budaya seperti menjaga toleransi, kerukunan sosial, serta menghindari konflik sosial dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Mayoritas ulama kontemporer yang populer karena kewaruannya seperti Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Nasir Farid Wasil, dan Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Isom Talimah, serta Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir, dan didukung oleh Syekh berbagai Universitas of Islam memberikan fatwa tentang klaim dibolehkannya ucapan selamat Natal kepada orang-orang yang memperingatinya. Mereka berpegang teguh kepada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya, Allah tidak pernah melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerakimu. Karena agama tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Berangkat dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang secara khusus umat Islam untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya, baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu kaum, dan tidak mengusirnya dari kaum tersebut, sehingga mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu upaya berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memeranginya dan serta mengusirnya. Sehingga perbuatan tersebut cenderung diperbolehkan. Dari dua pandangan tersebut, siapa yang harus kita ikuti? Sebagian besar ulama konservatif cenderung melarangnya karena alasan akidah serta prinsip nilai-nilai Islami untuk menghindari syirik.
Namun, jika dengan niatan menjaga silaturahmi serta kedamaian sosial, asalkan ucapan tersebut tidak dianggap sebagai persetujuan terhadap keyakinan agama tersebut, maka dianggap sah-sah saja. Pandangan Islam tentang Natal berfokus pada keyakinan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang dihormati. Namun Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang kelahiran dari pesan-pesan Yesus dibandingkan dengan ajaran Kristen. Berikut adalah beberapa poin utama tentang pandangan Islam mengenai perayaan Natal. Isa alaihissalam sebagai Nabiullah, bukan Tuhan. Dalam Islam, Isa, Yesus dianggap sebagai Nabi atau Rasulullah, bukan sebagai anak Tuhan atau bagian dari Tritunggal seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Meskipun kelahiran Isa dianggap dihormati, umat Islam tidak merayakan hari kelahirannya sebagai perayaan keagamaan. Selanjutnya, penghormatan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Meskipun umat Islam tidak pernah merayakan Natal, mereka sangat menghormati Isa sebagai salah satu nabi terbesar dalam agama Islam. Isa alaihissalam dianggap sebagai pembawa wahyu atau kitab Injil yang merupakan figur penting dalam ajaran agama Islam. Namun Islam menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan dan tidak pernah disembah melainkan seorang utusan Allah atau Rasulullah. Umat Islam umumnya tidak merayakan Natal karena perayaan tersebut mengandung unsur-unsur keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam konsep Tuhan sebagai anak Trinitas yang ada dalam keyakinan Kristen. Oleh karena itu, merayakan Natal dianggap sebagai bentuk pengikut sertaan dalam keyakinan dan berbeda dari ajaran Islam dan menjaga hubungan baik dengan umat Kristen. Dalam Al-Quran, umat Islam diajarkan untuk menghormati ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Kristen, dan Islam mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Secara keseluruhan, meskipun umat Islam tidak merayakan perayaan Natal, mereka tetap menghormati Isa alaihissalam sebagai nabi besar dan menghargai hak-hak orang Kristen untuk merayakan kelahiran Yesus menurut keyakinan mereka. Bagi umat Islam, menyikapi Natal yang merupakan perayaan kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam menurut ajaran Kristen perlu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan menghormati perbedaan antar umat beragama. Berikut beberapa langkah yang diambil oleh umat Islam dalam menyikapi Natal. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati antar sesama. Selanjutnya, tidak terlibat dalam ritual Natal. Meskipun menghormati, umat Islam dianjurkan untuk tidak ikut serta dalam ritual keagamaan Natal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ibadah atau perayaan yang mengandung unsur-unsur menyembah Yesus sebagai Tuhan. Islam tidak mengajarkan penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memberikan ucapan selamat Natal dalam bertoleransi antar sesama sosial. Meskipun umat Islam tidak merayakan Natal sebagai bagian dari agama mereka, mereka bisa menunjukkan sikap toleransi dan menghormati orang-orang Kristen dengan memberikan ucapan selamat Natal yang bersifat sosial seperti Selamat Natal atau Selamat Hari Raya, jika itu dimaksudkan untuk bentuk pengakuan atas kebahagiaan mereka. Namun hal ini sebaiknya dilakukan dengan niat yang baik, bukan untuk merayakan atau mendukung ajaran yang bertentangan dengan keyakinan serta syariat Islam. Umat Islam disarankan untuk tidak merayakan perayaan Natal sebagai bagian dari perayaan keagamaan karena hal itu bisa menimbulkan kebingungan mengenai status Yesus dalam agama Islam yang merupakan nabi dan bukan Tuhan. Umat Islam dianjurkan untuk memfokuskan diri pada ibadah yang sudah ditetapkan dalam ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan memperbanyak doa-doa kepada Allah. Selanjutnya, mendebarkan nilai toleransi dan kasih sayang. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia tanpa membedakan agama, ras, atau suku. Salah satu nilai-nilai penting dalam ajaran Islam adalah kasih sayang dan perdamaian, yang juga tercermin dalam sikap toleransi terhadap perayaan-perayaan agama lain. Umat Islam dapat berbagi kebaikan dan membantu antar sesama, terutama pada musim-musim Natal. Poin terpenting di sini adalah menggunakan kesempatan untuk berdialog. Bagi sebagian umat Islam yang memiliki teman atau keluarga yang merayakan perayaan Natal, ini bisa menjadi kesempatan untuk menjalin dialog yang lebih baik. Umat Islam dapat menjelaskan pandangannya tentang Yesus atau Nabiullah dan mengajak untuk saling memahami perbedaan serta memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama umat beragama. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Islam tidak menganjurkan umatnya untuk merayakan Natal. Pertama, keyakinan tentang Yesus atau Isa alaihissalam. Dalam Islam, Yesus atau Isa adalah nabi besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya, tetapi ia bukan Tuhan dan tidak dianggap sebagai bagian dari Tritunggal yang diyakini oleh umat Kristen. Merayakan Natal yang berkaitan dengan kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid dalam Islam. Selanjutnya, perayaan yang tidak diajarkan dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk merayakan perayaan kelahiran nabi-nabi, termasuk kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Meskipun Isa dihormati dalam Islam, perayaan kelahiran beliau bukan bagian dari ajaran Islam. Adapun Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang paling rasional, memberikan fatwa ilmiah serta melarang setiap aktivitas yang berbau Natal dengan beberapa alasan objektif, antara lain tidak adanya Al-Quran dan hadis Nabi yang secara jelas dan tegas menerangkan keharaman dan kebolehan mengucapkan selamat Natal. Padahal kondisi sosial saat Nabi Muhammad SAW masih hidup seharusnya mengharuskan dan mengeluarkan fatwa tentang hukum ucapan tersebut. Dengan kata lain, meskipun umat Islam melarang dengan tegas tentang amalan-amalan Natal, namun sepenuhnya dalam hal tersebut cenderung makruh bagi setiap muslim untuk merayakannya. Perayaan Natal pertama kali dirayakan pada abad ke-4 Masehi. Meskipun perayaan kelahiran Yesus Kristus sudah ada sebelumnya, Natal sebagai hari raya yang diperingati secara resmi baru diadakan pada tahun 336 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Konstantinus.
Pada saat itu, Natal dipilih untuk dirayakan pada tanggal 25 Desember yang bertepatan dengan perayaan solstice musim dingin di dunia Romawi kuno, yang juga merayakan lahirnya Dewa Matahari, Sol Invictus. Pemilihan tanggal ini membantu mempermudah pengenalan perayaan Natal di kalangan orang-orang Romawi yang sudah mengenal tradisi tersebut. Natal pada awalnya lebih banyak dirayakan di kawasan Timur Tengah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perayaan ini menyebar ke wilayah-wilayah lain di dunia Kristen dan menjadi tradisi yang diikuti oleh banyak negara hingga saat ini. Natal dalam kitab suci umat Islam yakni Al-Quranul Karim disebut sebagai Yauma Wulida, hari kelahiran, yang secara nilai sejarah dikembangkan oleh para ahli tafsir dijelaskan sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang termaktub bahwa kedamaian atas orang-orang yang dilahirkan hari ini, Salamun Yauma Wulida, yang dapat digunakan pada beliau atau kepada Nabi Daud alaihissalam. Kedamaian atas diriku pada hari kelahiranku, Assalamu alayya yauma wulidtu. Dalam berbagai perspektif keagamaan dan multikulturalisme, terkadang persoalan Natal dianggap yang paling krusial untuk dijadikan tema akhir tahun bagi kalangan pemerhati Natal. Jelas-jelas menunjuk kepada ucapan Nabi Isa alaihissalam bahwa kemudian Nabi Isa dijadikan anak Tuhan oleh kaum Kristiani adalah suatu hal yang lain lagi, yang tidak mengurangi arti ucapan Yesus Kristus yang dianggap sebagai manusia paling agung. Artinya, Natal memang diakui oleh kitab suci Al-Quranul Karim juga sebagai kata penunjuk hari kelahirannya, yang harus dihormati oleh umat Islam mengingat Isa alaihissalam sebagai Nabiullah yang membawa risalah kenabian menjelang akhir zaman. Bahwa hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu memang harus dirayakan dalam bentuk-bentuk yang berbeda atau dalam bentuk yang sama tetapi dengan maksud yang berbeda pula adalah hal yang tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu diperdebatkan antar sesama pemuka agama. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, berikan tanggapan dan komentar Anda di kolom komentarnya. Silakan like serta subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.